Dan memasuki musim kemarau di mana ditandai hampir setiap hari terjadi kebakaran lahan. Untuk mengetahui seperti apa kondisi yang terjadi di lapangan, saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Nurwendi selaku Kepala Unit Kepala Teknis Daerah Pemadam Kebakaran BPBD Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Ibu. Ya, terima kasih telah bersedia bergabung di video konferensi bersama kami di Detak Tanjung Pinang. Ya Bapak, ini menurut informasi hampir setiap hari terjadi kebakaran lahan di wilayah Bintan. Kira-kira ini faktornya apa Pak, faktor penyebabnya? Benar Ibu, kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Bintan, ini khususnya di wilayah Kecamatan Tuapaya, Gunung Kijang, dan Kecamatan Teluk Bintan. Kebakaran yang terjadi di Kabupaten Bintan, ini bisa disebabkan dua unsur. Yang pertama mungkin unsur cuaca cukup panas di Kabupaten Bintan. Yang kedua bisa disebabkan kelalaian manusia membakar, meninggalkan begitu saja. Atau diduga adakah faktor kesengajaan terjadi kebakaran dengan tujuan tertentu seperti membuka lahan dan lainnya? Kalau membuka lahan, ini yang belum dapat kita ketahui unsurnya, motifnya seperti apa. Yang jelas kebakaran itu boleh dikatakan setiap hari itu terjadi di Kabupaten Bintan, khususnya di Kecamatan Tuapaya dan Gunung Kijang. Ya berarti tidak ada kebakaran yang dengan tujuan tertentu seperti membuka lahan, Pak? Bisa dikatakan kalau sudah masuk di musim kemarau ini, hampir setiap hari kebakaran yang terjadi di Bintan boleh dikatakan setiap hari. Kalau tidak di siang hari, di sore hari. Kalau tidak di sore hari, terkadang-kala di malam hari bisa terjadi. Jika ada, apa yang terjadi? Kalau terjadi kebakaran yang saat ini yang kita alami beberapa hari yang lalu di Kecamatan Tuapaya dan Gunung Kijang, itu menghabiskan hektaran tanah hutan yang ada di Kabupaten Bintan. Iya. Adakah regulasi di tingkat daerah yang mengatur sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan atau lahan di Bintan, Pak? Jika terdapat pelaku pembakaran hutan akan dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2018, kalau tak salah 2018, Ibu. Sanksinya apa itu, Pak? Hukuman penjara 10 tahun 10 miliar. Syarat-syaratnya, Pak? Syarat-syaratnya kita lihat ketentuan kebakaran tadi. Tentu kan ada kategorinya, Bu. Berapa kebakaran yang terjadi di Bintan itu akan diproses oleh tingkat penyidik nantinya, Ibu. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah melalui BPBD dalam mencegah terjadinya kebakaran, Pak? Pemerintah sudah memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Bintan. Kita kepada masyarakat, jangan untuk membakar. Jika terjadi kebakaran sulit untuk dipadamkan. Dengan saat ini kobaran api yang terjadi cukup besar, angin begitu kencang, Ibu. Jika terjadi kebakaran, Pak, hal pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat, Pak? Yang pertama, masyarakat minimal mengantisipasi sebelum tim Satgas menuju ke lokasi kebakaran. Minimal persiapan dari damkar, begitu menerima panggilan dari masyarakat, damkar siap untuk menuju ke lokasi. Yang dilakukan, Pak? Yang dilakukan yang pertama, kita mensterilkan dulu wilayah yang belum terbakar, kita amankan dulu, Ibu. Setelah itu baru kita selesaikan yang sisa-sisa kebakarannya, Bu. Adakah nomor yang bisa dihubungi untuk masyarakat jika terjadi kebakaran, Pak? Kalau untuk sementara ini kita menggunakan handphone yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menghubungi apabila terjadi kebakaran.
masyarakat selalu menghubungi ke nomor 085264298857. Iya, Pak. Selama ini, selama kebakaran, adakah korban, Pak? Untuk sementara ini korban belum ada, Ibu. Kalau kerugian yang kerugiannya, Pak? Kalau kerugian, kalau untuk sementara ini kita kan hanya kebakaran, hanya semak belukar dan hutan, Ibu. Kalau masalah kerugian untuk saat ini mungkin belum ada, Ibu. Kalau untuk kebakaran hutan aja, Bu. Ini hanya kebakaran hutan aja. Berarti selama ini yang terjadi kebakaran hanya di lahan kosong saja, bukan lahan yang terdapat pemiliknya, Pak? Bisa kalau lambat kita mengatasi dalam hal kebakaran, bisa akan terkena tanaman warga. Tapi untuk sampai saat ini kebakaran yang terjadi ini merupakan lahan kosong dan semak belukar. Kalau lambat kita mengantisipasinya, bisa terjadi di tanaman warga. Iya. Untuk korban-korban yang, maksud kami untuk korban-korban yang ada di sini, Pak? Korban-korban yang sampai saat ini belum ada yang melapor ke pihak Damkar, Ibu. Sudah berapa banyak kebakaran yang terjadi selama musim kemarau ini, Pak? Kalau dari Januari sampai hari ini sudah 17 karhutla yang terjadi di Kecamatan Tuapaya dan Gunung Kijang. Cara mengatasinya, Pak? Cara mengatasinya yang pertama, kita cepat respon, tanggap, sehingga api tidak meluas kemana-mana, Ibu. Iya. Ini untuk damkar, Pak, airnya diambil dari mana itu, Pak? Untuk saat ini air yang kita dapat atau kita isi itu di mana ada sumber air, Bu, seperti sisa-sisa galian pasir yang ada di kecamatan seperti Gunung Kijang. Disitulah kita mendapatkan sumber air yang terdekat, Ibu. Iya. Ini himbauan yang terakhir ini, Pak, untuk himbauan apa yang ingin disampaikan oleh Bapak kepada masyarakat, khususnya pemirsa Tanjung Pinang TV yang menyaksikan acara ini, Pak? Himbauan kita dari tim Satgas Karhutla menghimbau kepada masyarakat untuk saat ini untuk tidak membakar, Ibu. Kalau terjadi kebakaran, kalau pada saat ini angin yang cukup kencang, Ibu, sulit untuk dipadamkan. Kami menghimbau masyarakat untuk tidak membakar sembarangan. Terima kasih, Bu. Adakah sanksi jika ada yang membakar, Pak? Sanksi apabila terdapat oleh petugas akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2018 atau 19, Ibu. Saya lupa, antara 2018 atau 19, Ibu. Iya.